Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan. Insya-Allah kita dapat sambung kuliah tafsir kita. Pada kuliah yang lalu kita sudah sampai ayat 1 ya, surah Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim. Jadi malam ini kita sambung mulai dari ayat 2 sampai nanti ayat seterusnya insya-Allah ya. Baik. Pada kuliah yang lalu saya ada menyampaikan bahwa apabila satu surah diawali Allah dengan Alif Lam Mim, biasanya setelah itu Allah memperkenalkan Al-Quran ya. Biasanya setelah itu Allah menjelaskan tentang Al-Quran. Karena Alif Lam Mim itu sendiri adalah salah satu daya tarik. Jadi orang Arab pada masa dahulu tidak pernah menuturkan perkataan Alif Lam Mim, tak pernah digunakan. Jadi ketika Al-Quran turun ada bentuknya Alif Lam Mim, maka perhatian mereka langsung ditarik oleh Alif Lam Mim itu. Ketika perhatian mereka sudah ditarik, maka Allah langsung menjelaskan apa Al-Quran itu. Maka misalnya kalau kita lihat dalam Al-Baqarah ni, setelah Allah sebut Alif Lam Mim, langsung Allah berbicara Al-Quran. Ali Imran, surah Ali Imran itu diawali juga dengan Alif Lam Mim. Setelah itu Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang Al-Quran. Surah As-Sajdah ya, surah As-Sajdah Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, juga membicarakan tentang Al-Quran ya. Baik, mari kita lihat firman Allah Ta'ala pada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, demikian kitab, maksudnya ini Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, dan ia adalah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah Ta'ala memperkenalkan kepada kita Al-Quran dan kepada siapa saja yang hendak membaca Al-Quran. Jadi sebelum orang memulai membaca ayat demi ayat Al-Quran ini, pada awal-awal Al-Quran ini Allah memperkenalkan dulu apa Al-Quran itu ya. Apa Al-Quran itu dan petunjuk yang seperti apa yang terkandung dalam Quran yang akan dia baca 114 surah dalam Al-Quran itu. Jadi dikenalkan dulu ya. Baik, Allah Ta'ala menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi ya. Kitab Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Di sini digunakan huruf la dalam bahasa Arab, disebut la nafiyatul jins, huruf la yang menafikan semua jenis. Jadi la dalam bahasa Arab itu bermacam-macam. Ada kalanya disebut dengan la nafi saja. La nafi artinya dimaksudkan tidak. Ini yang biasa kita dengar nih kan. Misalkan kita bilang la azhab, saya tidak pergi. Maka itu artinya kita menafikan kita tidak pergi. Itu namanya la nafi. Ada disebut la nahiyah, bentuknya la tapi tujuannya larangan, maka diterjemah jangan ya. Misalnya la taqrabuz zina, jangan dekati zina, itu disebut la nahiyah. Ada disebut la nafiyatul jins, huruf la yang menafikan semua jenis ya. Kalau nafi pertama dia hanya menafikan satu jenis, misalnya saya tidak pergi, yang dinafikan itu tidak pergi saja. Tapi kalau digunakan la nafiyatul jins ini menafikan semua jenisnya. Maka kalau misalkan dipakai dengan ayat ini la raiba fihi, maka maksudnya la syakka biwajahin minal wujuh, tidak ada sedikit pun keraguan terhadap Al-Quran ini dari sisi manapun. Tidak ada keraguan tentang ayat-ayatnya, tidak ada keraguan tentang hukum-hukumnya, tidak ada keraguan tentang petunjuk-petunjuknya, tidak ada keraguan tentang kebenarannya, dan seterusnya. Sama seperti la ilaha illallah. La ilaha.
La ilaha itu huruf la di situ la nafiyatul jins juga. Kita menafikan semua Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan manapun, Tuhan batu tidak, Tuhan kayu tidak, Tuhan jin tidak, Tuhan syaitan tidak, ya, Tuhan berhala tidak. Ya, itu disebut la nafiyatul jins, sama dengan la yang terdapat pada ayat yang kedua ini. Jadi yang menafikan semua bentuk-bentuk keraguan, ya. Wa nafyur raibi anhu yastalzimu didduhu. Kalau dinafikan keraguan dari Quran, maka yang sabit adalah lawan dari ragu. Apa lawan dari ragu? Yakin. Kalau dinafikan ragu, maknanya yang sabit adalah yakin. Maka semua kandungan Al-Quran ini adalah yakin tentang kebenarannya, tentang jumlah ayatnya, tentang hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, kebenarannya, dan seterusnya. Ini penting karena orang banyak yang mulai meragukan Al-Quran. Orang Syiah misalnya, itu mengatakan Quran kita ini hanya 1/4 dari Quran yang sebenarnya, kata mereka. Ya, ada yang begitu. Ada orang Islam meragukan hukum Al-Quran. Oh, itu mungkin sesuai zaman dulu, sekarang dah tak sesuai katanya. Ada yang begitu, ya kan? Ada yang mengkritik bahkan ayat-ayat Al-Quran. Menurut dia tidak sesuai begitu ayatnya, ya. Jadi di awal-awal Quran ini sebenarnya kalau kita memahaminya, Allah sudah memberitahu, Allah sudah memberi garansi bahwa Quran ini semua yakin tentang kebenarannya dari sisi manapun. Karena memang Al-Quran ini satu-satunya kitab yang dijaga Allah. Ya, satu-satunya kitab yang dijaga Allah. Dulu Quran ini kan ada di langit. Dulu Al-Quran ada di langit, di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah namanya, di langit yang pertama. Dari langit yang pertama inilah diturunkan kepada Nabi selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Total lah semua 114 surah, 30 juz, ya. Ketika di langit itu dijaga Allah, sehingga syaitan tidak bisa masuk ke sana. Tidak bisa. Maka kalau baca dalam surah Al-Jin atau dalam surah Al-Mulk, itu ada Allah Ta'ala sebut. Dalam surah Al-Mulk misalnya Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Jadi bintang itu salah satu fungsinya Allah Ta'ala jadikan untuk merajam syaitan. Ibarat apa istilah kita tuh? Peluru berpandu kah istilah kita? Itu bahasa kita, peluru berpandu, ya. Jadi kalau ada syaitan ingin mencuri berita langit, itu dikejar. Tidak bisa, dijaga Allah Al-Quran itu. Dalam surah Al-Jin itu Allah Ta'ala sebut, jin itu sampai keheranan, dulu kita bisa naik ke langit, sekarang kok nggak bisa gitu. Rupanya sebabnya karena Al-Quran. Setelah diturunkan ke bumi, dijaga Allah lagi. Kata Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang benar-benar menjaga Quran, kata Allah. Maka yang menjaga Quran ini sebenarnya Allah. Jadi kalau kita memperjuangkan Al-Quran, kita hanya mengambil keuntungan, ikut andil saja. Sebenarnya tanpa tangan kita sekalipun, tanpa pertolongan kita, Allah pasti jaga. Maka lihat saja, ketika ada orang yang melecehkan Al-Quran, setelah itu yang terjadi bukan makin hina Al-Quran, malah ada orang yang masuk Islam. Beberapa tahun yang lalu kejadian di New Zealand, di Selandia Baru, ada orang Islam yang ditembak di masjid itu kan. Saat itu diberitakan kemana-mana. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah orang semakin benci dengan Islam? Tidak. Ternyata Islam itu semakin harum. Jadi Islam itu semakin ditekan, semerbaknya semakin keluar. Maka orang semakin suka dengan Islam. Karena Al-Quran sebagai petunjuknya kitab yang membawa kebenaran yang yakin. Kalau disebut yakin itu 100%, 100%. Kalau syak, ragu, raib itu 50-50. Jadi 50-50 pun tidak ada dalam Al-Quran. Ragu-ragu itu artinya 50% masih yakin, 50% tak percaya kan? Itu yang disebut dengan ragu. Jadi yang selevel itu pun tidak ada. Apalagi yang langsung tidak yakin. Itulah kualitas Al-Quran ini, ya.
Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hudal lil muttaqin, ya. Al-Qur'an ini adalah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an ini adalah kitab hidayah, ya. Kitab hidayah artinya kitab yang memberi petunjuk kepada kita untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Itulah kandungan Al-Qur'an. Maka kalau kita baca Al-Qur'an min awwalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir, itu isinya semua petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita supaya selamat dunia dan akhirat. Pada ayat ini menarik kalau kita perhatikan, Allah hanya sebut hudan, petunjuk. Tidak disebutkan secara spesifik petunjuk apa. Maka kata para ulama, Allah Ta'ala buat begini liiradatil umum. Ini karena bertujuan umum. Jadi dalam Quran itu kadang-kadang Allah tidak menyebutkan objek sesuatu, itu karena maksudnya umum. Misalnya dalam surah Al-Lail, Allah ada berfirman, fa'amma man a'ta, orang yang memberi. Tidak disebutkan Allah memberi apa. Kenapa tidak disebutkan? Karena maksudnya umum. Memberi harta, memberi tenaga, memberi ilmu, memberi apapun yang bermanfaat masuk dalam kategori itu. Maka pada ayat ini pun Allah hanya sebut sebagai hudan tanpa disebutkan secara spesifiknya, wa annahu hudan li jami'i masalihid darain. Karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Quran ini bukan sekedar petunjuk untuk akhirat, petunjuk dunia juga. Maka kalau kita membaca Al-Quran, ini bukan saja cerita tentang akhirat saja, ada cerita tentang dunia. Maka kalau kita baca dalam Al-Quran, di sana begitu banyak hukum-hukum yang berkaitan tentang kehidupan dunia, berkaitan tentang ekonomi, itu dibahas dalam Al-Quran. Berkaitan tentang hukum kriminal atau jenayah bahasa Arabnya, itu dibicarakan dalam Al-Quran. Hukum sosial itu dibicarakan dalam Al-Quran. Politik ada dibicarakan dalam Al-Quran. Kehidupan akhirat pun dibicarakan dalam Al-Quran. Jadi Quran ini adalah petunjuk yang Allah turunkan kepada kita manusia, bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi Masya Allah, Al-Quran ini satu hadiah terindah yang Allah turunkan kepada kita. Allah bukan sekedar mencipta kita, Allah bukan sekedar memberi kita akal, Allah bukan sekedar memberikan kebutuhan-kebutuhan kita untuk hidup, tapi Allah juga beri petunjuk-petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa berjalan selamat. Maka inilah salah satu alasan kenapa Al-Quran ini tidak cukup sekedar dibaca. Karena kalau sekedar kita baca ayat per ayat tanpa kita coba memahami kandungan ayat, maka petunjuk Quran itu tidak dapat kita rasakan. Maka pernah saya sampaikan, lucu kadang-kadang orang Islam membaca Al-Quran beberapa kali khatam, tapi saat ditanya apa isi Quran itu, tidak tahu dia. Padahal sebenarnya tujuan Quran diturunkan untuk memberi petunjuk. Ya, baik. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan hudan lil muttaqin, ya, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau kita kalau kita melihat dalam Surah Al-Baqarah juga, ya, ayat yang bercerita tentang puasa itu Allah Ta'ala sebut hudan linnas, ya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadanlah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Kalau disebut manusia itu umum, artinya kepada semua manusia, tidak kira agama, tidak kira bangsa, tidak kira jenis dia. Pada ayat ini Allah Ta'ala sebut hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Apakah ini kontradiktif? Apakah ini maksudnya berlawanan? Di sana disebut petunjuk kepada seluruh manusia, di sini hanya disebut petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jawabannya tidak kontradiktif, karena mustahil dalam Al-Quran ada yang berlawanan. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, ya, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Quran ini tidak berasal dari Allah, maka kita akan menemukan ayat-ayat yang berbenturan begitu banyak. Andai kata bukan dari Allah. Tetapi karena Al-Quran ini datang dari Allah, tidak ada yang kontra.
Semua sejalan antara ayat dengan ayat. Jadi kenapa pada ayat ini disebut hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa? Alasannya kata para ulama, karena merekalah yang mau mengambil manfaat dari petunjuk Quran. Hakikatnya Al-Quran ini petunjuk kepada semua manusia, termasuk yang kafir. Tetapi yang mau mengambil petunjuk dari Al-Quran ini hanya orang yang bertakwa. Di luar daripada orang yang bertakwa tidak mau mengambil petunjuk daripada Al-Quran, ya. Jadi apa yang disebutkan dengan takwa itu? Ya, takwa itu hakikatnya ittikhadhu ma yuqi sukhtallahi wa adzabah, ya. Yang dimaksud dengan takwa atau hakikat takwa itu kita mengambil ataupun menjadikan sesuatu tempat kita berlindung daripada azab Allah. Jadi yang disebut dengan takwa itu berasal dari kata wiqayah, kata para ulama. Wiqayah itu artinya dinding ataupun tembok tempat berlindung. Maka takwa itu sebenarnya kita sedang berlindung, ya, ke tembok atau apapun namanya supaya selamat dari azab Allah. Ya. Bagaimana caranya? Bimtithali awamirihi wajatinabun nawahihi, dengan cara melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sebenarnya melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah itulah usaha kita berlindung daripada azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna asal takwa itu sendiri adalah kita berlindung daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti apa? Lakukan perintah-perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Jadi dari ayat ini dapat kita fahami bahwa sebab utama seseorang mudah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertakwa, ya. Wa ammal muttaquna alladhina utu bisababil akbar lihusulil hidayah. Maka sebab utama untuk mendapat hidayah itu adalah bertakwa. Itu sebab utamanya. Maka kalau kita ingin dapat petunjuk Al-Quran ini, tidak cukup sekedar kita duduk-duduk di rumah kita. Tidak cukup sekedar kita santai-santai saja. Tapi kita mesti melakukan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesti begitu. Dalam Al-Quran Allah ada berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah jadikan bagi kamu furqan. Ini salah satu janji Allah. Jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan bagi kamu furqana. Apa itu furqana? Furqana itu sesuatu pengetahuan dan kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ada kadang-kadang orang samar-samar bagi dia antara yang hak dengan yang batil. Atau ada sebahagian orang tahu dia ini hak, tahu dia ini batil, tapi tidak mampu, tidak ada kuasa dia untuk memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Nafsu dia lebih berkuasa sehingga kan dia mengambil yang batil juga. Apa sebabnya mengapa begini? Karena takwa kurang. Nah, maka salah satu janji Allah kepada orang yang bertakwa itu adalah in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah beri kamu furqan, dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan Allah beri kita kuasa, kemampuan untuk melakukan yang hak dan meninggalkan perkara-perkara yang batil. Ini kadang-kadang tidak mudah. Tidak mudah. Ketika sesuatu itu menggiurkan dan nampak menguntungkan, ya, kadang-kadang orang memilih yang batil itu. Walaupun dia sudah tahu itu batil. Tidak mampu dia melawan keinginan hawa nafsu itu. Ambillah katanya. Mumpung ada kesempatan katanya. Dihajar juga sama dia. Maka takwa ini yang menjadi benteng kita, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang kedua, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian yang telah kami rezekikan kepada mereka, kata Allah. Ayat ini penjelasan kepada takwa tadi. Akhir ayat 2 itu Allah Ta'ala sebut muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Bagaimanakah ciri-ciri mereka? Ini yang Allah jelaskan pada ayat 2 sampai ayat 5 nanti. Ayat 3 sampai ayat 5 nanti. Inilah yang disebut dengan tafsir ayat bil ayat. Jadi ayat Quran itu ditafsirkan ayat Quran itu juga. Nah, ini banyak kita jumpai dalam Al-Quran ini. Misalnya dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala berfirman, Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ayat seterusnya menjelaskan orang beriman seperti apa. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri yang pertama yang khusyuk dalam salat. Sampai seterusnya ciri-ciri. Ini disebut tafsir ayat bil ayat. Ayat itu ditafsirkan ayat berikutnya. Ya. Baik. Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, ciri yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitulah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Jadi orang bertakwa itu atau orang beriman itu bukan sekedar mempercayai apa yang nampak, apa yang dapat dijangkau panca indera. Tetapi kehebatan orang beriman dan bertakwa itu mampu meyakini sesuatu yang tak nampak oleh matanya dan tak pernah mungkin didengar oleh telinganya, tak pernah bersentuhan dengan panca inderanya. Ya, dia mampu mengimaninya. Ini kelebihan orang-orang yang beriman. Jadi inilah yang menjadi perbedaan kita dengan orang kafir. Orang kafir, mereka cenderung percaya kalau sudah bisa dia lihat. Ya, kalau sudah bisa dia lihat, maka mereka membuat eksperimen. Orang kafir begitu, dia buat eksperimen. Ketika nanti dia sudah menemukan bukti-buktinya, dia nampak, dia percaya. Tapi kalau dia tak nampak, dia tak percaya. Orang beriman tidak begitu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Dan inilah salah satu kekuatan orang yang beriman. Kita tak nampak Allah, kan? Kita tak nampak Allah, tak pernah melihat Allah, tak pernah mendengar Allah. Apakah kita beriman dengan Allah? Beriman kepada Allah. Kita tak pernah nampak malaikat. Apakah kita beriman dengan malaikat? Beriman. Bahkan dengan Rasulullah sendiri pun kita tak nampak. Kita tak berjumpa. Ya, kita hanya berjumpa dengan hadis Nabi. Apakah kita beriman dengan Rasulullah? Beriman. Kehidupan akhirat yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, apakah kita nampak? Tak nampak kita. Kan? Tentang azab kubur, tentang di padang mahsyar, tentang neraka, tentang surga, kita tidak ada nampak. Itu semua adalah perkara yang gaib. Itu semua adalah perkara yang gaib. Dan orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yang pertama mereka beriman dengan yang gaib ini, ya. Iman itu makna asalnya adalah at-tasdiqut tam, membenarkan dengan sempurna. Itu yang dimaksudkan dengan iman. Iman itu at-tasdiqu bitam, membenarkan dengan sempurna. Sempurna dia membenarkan dalam hatinya. Ya. Dan iman ini adalah a'malul qulub, amal hati. Karena yang mempercayai itu apa? Hati. Walaupun iman itu tidak cukup sekedar keyakinan dalam hati, tetapi makna asal iman itu kepercayaan yang ada di dalam hati kita. Dan beriman kepada yang gaib ini adalah salah satu modal utama kita sebenarnya untuk mendapat ampunan dan syurga daripada Allah. Dalam surah Al-Mulk, ya, Allah Ta'ala ada berfirman, Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut akan Rabb mereka bil ghaib, padahal dia tidak nampak. Takut dia kepada Allah padahal dia tak nampak. Takut dia berbuat maksiat padahal dia tak melihat Allah.
takut dia meninggalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, padahal dia tak nampak Allah. Apa ganjarannya? Lahum maghfirah, mereka akan dapat ampunan Allah, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar, artinya syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Jadi kita wajib mengimani segala hal-hal yang ghaib yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sama ada kita faham atau tidak, tahukah kita hakikatnya atau tidak, wajib kita beriman. Wajib kita beriman. Misalnya ayat-ayat yang bercerita tentang hari kiamat, itu kan perkara ghaibiyah, belum terjadi. Wajib kita beriman dengannya. Wajib beriman dengannya. Begitu juga dengan hadis Nabi. Begitu juga tentang syurga, tentang neraka. Beberapa waktu yang lalu itu kan ada salah seorang tokoh di Indonesia ini yang mengatakan akhirat itu katanya seperti khayalan atau bagaimana ya. Lebih kurang begitulah. Pokoknya dia menganggapnya itu bukan sesuatu yang pasti begitu. Itu jenis orang yang tak beriman dengan yang gaib. Orang-orang yang beriman itu, walaupun cerita akhirat itu perkara yang gaib, tapi seolah-olah hadir di depan mata mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu, sehingga kan mereka begitu takut dengan neraka padahal tidak pernah nampak neraka, dan begitu ingin masuk ke dalam syurga padahal tidak pernah melihat syurga. Ya, baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Pada ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan wa yuqimunas shalah, bukan pada ayat ini saja sebenarnya. Pada ayat-ayat yang lain pun Allah sebut wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Lam yakul yaf'alunas shalah, Allah tidak sebut yaf'alunas shalah. Ya, yuqim berasal dari kata qama, qama yuqim, ya. Kalau yaf'alun itu berasal dari kata fa'ala, yaf'alu, ya. Mengapa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran wa yuqimunas shalah, mendirikan salat? Alasannya, ya, li'annahu la yakfi fiha mujarradul ityani bi suratiha adh-dhahirah, karena salat itu tidak cukup dilakukan semata-mata hanya gerakan zahirnya saja, tidak cukup. Fa iqamatus shalah iqamatuha zahiran bi itmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha, wa iqamatuha batinan bi iqamati ruhiha. Maka yang disebutkan mendirikan salat itu, kita mendirikan salat itu secara lahirnya dengan menyempurnakan rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, dan juga kita mendirikan batin dari salat itu. Apa batin dari salat itu? Atau yang disebut sebagai ruh salat itu, maksudnya adalah mendirikan yang batin ataupun ruh salat itu adalah kekhusyuan dalam melaksanakan salat, ya. Maka salat itu harus dihadirkan hati kita, wa huwa hudurul qalbi, hati itu harus hadir. Itulah kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dengan wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, karena salat itu tidak cukup dikerjakan. Kalau disebut mengerjakan salat, itu kita hanya takbiratul ihram, kita ruku, kita sujud, ya, kita i'tidal, melakukan gerakan-gerakan salat. Itu disebut yaf'alunas shalah, mengerjakan. Tapi mendirikan zahir dan batin salat itu harus kita tegakkan. Zahirnya itulah melaksanakan rukun dan syarat-syaratnya. Apa perbedaan syarat dan rukun? Apa beda syarat salat dan rukun salat? Kalau syarat di luar salat, kalau rukun di dalam salat. Misalnya menutup aurat itu masuk rukun salat atau syarat? Syarat. Sebelum kita salat harus sudah tutup aurat. Menghadap kiblat itu syarat atau rukun? Syarat. Sebelum kita salat harus sudah menghadap kiblat. Jangan setelah salat baru menghadap kiblat. Bersuci itu syarat. Sebelum kita salat harus sudah dilaksanakan. Menutup aurat juga begitu. Itu syarat. Kalau rukun, itu yang kita kerjakan mulai dari awal salat sampai akhir.
Mulai dari takbiratul ihram sampailah ke salam. Itulah yang disebut dengan rukun. Itu harus dilaksanakan. Dan harus kita tegakkan juga batinnya. Hudurul qalb, hati itu harus hadir dalam solat. Jangan sampai solat tapi kosong. Maka Allah Ta'ala sebut alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Antara maksud khusyuk itu seseorang menghadirkan hatinya dalam solat, lalu ia merasakan betapa hina dan rendahnya ia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kadang-kadang lintasan itu datang. Pertama khusyuk, Allahu Akbar, kita tadabbur ayat-ayat yang dibaca. Tiba-tiba teringat dengan kerja. Tiba-tiba kalau yang ibu-ibu mungkin teringat di dapur nih, apa tadi yang kurang di dalam kulkas ya? Ada aja yang datang tuh. Jadi saat kita sholat tuh kadang-kadang yang tak pernah diingat sebelum itu pun ingat tiba-tiba. Karena memang ada setan yang bekerja itu. Ada spesialis. Jadi setan itu ada spesialis mereka, bukan kedokteran aja, ada spesialis. Atau kita yang kuliah ada jurusan-jurusan spesialis. Enggak. Setan juga punya spesialis. Salah satu spesialis di dunia kesetanan itu spesialis mengganggu sholat. Ya. Jadi ada yang disebut dengan syaitan khanzab. Ya. Asal menurut satu bacaan yang lain disebut khinzab. Ya. Khanzab ataupun khinzab, ada dua bacaan ya. Ini setan yang spesialisnya mengganggu orang sholat. Maka Nabi sampai bilang begini, kalau kamu sedang sholat, tiba-tiba kamu merasa macam buang angin, pernah enggak? Macam ada keluar, tapi enggak pasti. Itu siapa punya kerja? Setan. Maka Nabi bilang jangan batalkan sholatmu sebelum dua. Pertama kita dengar ada suaranya, yang kedua ada bau. Tapi kalau lanjut juga itu bukan setan lagi, kita lagi yang setan. Atau memang dah bau, jangan lanjutkan lagi. Tapi kalau tiba-tiba macam bergerak rasanya sedikit, tapi kita tidak pasti. Itu setan tuh punya kerja. Dia ingin membuat kita was-was. Sama seperti kita yang ragu 2 atau 3 nih. Salat hanya 4 rakaat, kita bisa ragu, luar biasa. Kalau 13 rakaat mungkin wajar kita ragu kan. Kadang-kadang bukan yang 4 rakaat, yang 3 rakaat pun ragu juga kadang-kadang kan. Yang paling fatal tuh 2 rakaat pun ragu. Itu fatal betul tuh. Memang itu rujak betul lah sama syaitan tuh. 2 rakaat pun dihajar juga kita jadi ragu. Padahal 2 itu pasti tidak ragu kan. Tapi kadang-kadang terjadi juga, salat 2 rakaat ragu. Ini rakaat pertama apa kedua ya? Dahsyat betul kan. Itu pun kerja syaitan. Kerja syaitan, spesialis syaitan. Maka kita dianjurkan untuk membaca a'udzubillah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan diganggu syaitan itu, ya. Jadi ada spesialisnya. Maka salat itu Allah taala sebut dalam Al-Qur'an, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu begitu berat sebenarnya kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Karena salah satunya ada gangguan syaitan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang beriman itu wa yuqimunas shalah, mesti mendirikan salat. Jadi setelah iman tadi Allah Ta'ala sebut mendirikan salat. Kenapa mesti salat? Kenapa bukan amalan yang lain? Kan begitu banyak amalan yang lain. Karena salat ini adalah amalan yang paling penting dalam Islam. Coba perhatikan, berapa rukun Islam kita? Ada 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji. Dari 5 rukun Islam ini, hanya 1 yang wajib kita lakukan setiap hari. Syahadat sekali seumur hidup cukup. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dah kira Islam dah sampai mati. Kecuali dia murtad, ya. Zakat itu sekali setahun. Kalau zakat fitrah sekali setahun. Zakat mal sekali setahun, itu pun kalau cukup hartanya, cukup nisab. Kalau tidak cukup nisabnya, tidak perlu. Mau 20 tahun pun tidak perlu bayar zakat. Tiap-tiap tahun tengok rekening dia, sisa hanya 300.000. Mana mungkin bayar zakat?
Tapi kalau tahun ini diawali di rekening itu nampak angkanya banyak 100 juta. Sampai tahun depan masih tetap 100 juta bahkan bertambah. Keluarkanlah 2,5. Tapi kalau yang hanya 305 juta di situ, 20 tahun pun sampai mati, kita tidak perlu keluarkan zakat mal. Kenapa? Memang tidak cukup. Kan? Jadi jarang kita lakukan. Puasa sekali setahun. Haji sekali seumur hidup, itu pun kalau mampu. Solat 5 kali sehari semalam. Bukan cuma sekali, 5 kali sehari semalam. Ya. Kenapa begitu? Karena solat ini kan Nabi sebut imaduddin, tiang agama. Tiang agama. Dan solat ini adalah mewakili amal badan kita yang paling afdal. Jadi amal ini ada disebut dengan amal badaniyah, ada disebut amal maliyah. Amal badaniyah itu amal yang langsung dilakukan badan kita ini. Itu yang paling afdal adalah solat. Nanti setelah ini Allah Ta'ala sebut infak kan. Infak itu amal maliyah, amal harta. Ya. Maka kalau dalam Quran kita baca, Allah selalu sandingkan solat dan zakat. Ya kan? Aqimus shalah wa atuz zakah. Mungkin kita bertanya, kenapa yang dua ini Allah Ta'ala sandingkan? Kenapa selalu solat dan zakat? Karena kedua-dua ini sebenarnya bukan berarti hanya dua ini yang perlu dilakukan. Kedua amalan ini menjadi simbolik ke amal yang lain. Kalau solat itu tadi amal badaniyah, amal badan kita ini, yang paling tinggi itu solat. Zikir juga amal badaniyah. Baca Quran juga amal badaniyah. Ya, berjalan ke masjid juga amal badaniyah. Tapi yang paling afdal semua adalah solat. Kalau zakat atau infak itu amal maliyah, harta kita yang beramal. Ambil dari harta, kemudian disedekahkan ya. Jadi wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Jadi salat yang sebenar-benarnya itu tadi harus didirikan zahir dan batinnya. Barulah kita bisa mencapai kelebihan dari salat itu sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu solat yang ditegakkan zahir dan batinnya, bukan sekedar zahirnya saja. Maka kalau kita rasa kok rapuh sekali solatku ini, baru lagi selesai solat tapi dah langsung maksiat tanpa ada penghalang, rasanya mudah saja, itu mungkin kita baru menegakkan yang zahirnya, batinnya tadi belum. Maka kita perlu tegakkan kedua-duanya ya. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut di sini wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Disebutkan salat karena salat ini adalah amal badaniyah kita yang paling afdal. Ya, bukan berarti hanya ini yang perlu dilakukan orang bertakwa. Ya, semua amal badaniyah perlu dilakukan. Disebut salat di sini karena ia menjadi wakil kepada amal badaniyah. Di sisi lain disebut salat karena ini salat amal kebaikan yang langsung antara kita dengan Allah. Jadi ada kebaikan kita langsung direct dengan Allah, ada kebaikan yang antara kita sesama manusia. Dan ini dua-duanya adalah kebaikan ya, yang perlu untuk sama-sama dibangun. Kebaikan antara kita langsung dengan Allah, kebaikan antara kita dengan sesama manusia. Maka salat ini adalah menjadi simbol untuk amal ibadah yang dilakukan antara kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa disebut di sini wa yuqimunas shalah, mendirikan salat ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebahagian yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Itu kalau kita terjemah secara bahasa, maksudnya mereka menginfakkan sebahagian dari apa yang telah Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka. Ini amalan yang seterusnya dilakukan orang yang bertakwa, suka berinfak. Infak di sini mengeluarkan harta, ada sifatnya yang wajib, ada sifatnya yang sunat. Kalau yang wajib itu, itulah yang kita sebut sebagai zakat. Kalau yang sunat itu pemberian kita. Kita kasih 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Biasanya kita mana yang paling kecil, itu yang paling ringan kan. Karena memang ganjarannya lebih ringan.
berinfak dengan apa namanya, harta yang kita cintai itu berat, dan memang ganjarannya juga berat. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran itu ya, awal juz yang keempat itu ya, Allah Ta'ala sebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai ke derajat albir, kebaikan yang sempurna, sehingga kamu mampu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Ya, bagaimana kita mengukur harta itu kita cintai? Ya, kita masih sayang. Kalau menginfakkan bekas-bekas kita kan mudah kan? Baju bekas mudah tak menginfakkannya? Mudah, tidak ada berat sama sekali. Ya kan? Kita mau sedekahkan makanan, sisa-sisa makanannya daripada basi di rumah kita, mudah tak? Mudah sekali, daripada basi kita bilang. Yang berat itu apa? Menginfakkan yang masih kita suka nih, sayang nih. Ada seorang sahabat, ketika ayat ini turun, ia langsung menjumpai Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, kebun kurma yang paling saya cintai itu yang di depan Masjid Nabawi itu. Maka saya infakkan untuk jalan Allah. Nabi sampai bilang, jangan, ini besar ini nilainya, kata Nabi. Tidak apa-apa wahai Rasulullah, kata sahabat. Begitu sahabat zaman dulu mengamalkan Al-Quran ketika turun. Maka sahabat itu dulu belajar Quran bukan satu malam khatam semua. Dalam riwayat Ibnu Abbas, sahabat itu dulu belajar Quran hanya 10 ayat. Tidak akan ditambah dari 10 ayat kecuali sudah hafal, faham, dan diamalkan. Kalau kita mungkin bisa dua ini kita lakukan, kita hafal dan kita faham, tapi mengamalkan itu belum. Sahabat itu dulu harus hafal, faham, dan bisa diamalkan, baru tambah 10 ayat lagi. Kalau tidak, di situ aja dulu. Wah, itu hebatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum pada masa dulu ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Di sini Allah Taala sebutkan wa mimma. Mimma itu susunan asalnya minma. Susunan asalnya itu minma. Lalu digabungkan dibaca jadi mimma. Apa maksud minma? Min itu dalam bahasa Arab disebut at-tabaiyah. Menunjukkan sebagian. Jadi yang Allah minta kita infakkan itu tidak semua, sebahagian. Sebahagian. Bahkan boleh dikatakan sebahagian kecil dari harta yang kita miliki. Bayangkan kalau zakat mal misalnya, orang punya duit 100 juta, dia miliki selama 1 tahun, berapa yang diambil? Hanya 2,5. 2,5 itu sebahagian kecil atau sebagian besar dari 100 juta? Ya sebagian kecil lah. Zakat fitrah lagi yang paling sebagian kecil. Zakat fitrah berapa kita sini kemarin? Sampai 50.000? Tidak sampai. Itu kira-kira sebagian kecil atau sangat kecil? Sangat kecil. Jadi sebenarnya Allah itu tidak meminta kita untuk memberikan setengah harta kita pun tidak. Yang Allah minta tuh sebahagian saja. Dan Allah Ta'ala sebut di sini, razaqnahum, yang telah kami rezekikan kepada kamu. Maka kata Imam As-Sa'di ketika mentafsirkan ayat ini, dari ayat ini Allah Ta'ala ingin mengisyaratkan kepada kita, anna hadhil amwal, bahwa harta milik yang kita kata sebagai milik kita itu, laisat hasilatun biquwwatikum, kita dapatkan bukan karena kekuatan kita. Harta yang kita miliki, yang kita kata sebagai harta kita tuh, kita dapat bukan karena kehebatan kita, kekuatan kita. Allah yang memberi. Dan yang Allah minta kita kasih sedikit itu adalah yang Allah Ta'ala beri. Analogi yang paling mudah begini. Datang orang, dia bilang, Fulan, ini saya ada duit 10 juta. Saya kasih ke kamu ya. Tapi tolong ya, sedikit tolong disedekahin ya. Tolong kasih sama temannya ya. Ya. Kira-kira berat enggak dia untuk ngasihnya tuh? Tentu mestinya enggak berat. Kenapa? Bukan dia yang berusaha, orang yang ngasih. Dan yang disuruh dikasih itu pun enggak sampai setengah, sedikit saja. Nah, kenapa kita kadang-kadang berat untuk berinfak? Karena kita selalu menganggap harta itu milik kita
dan kita dapatkan dengan kehebatan kita, kekuatan kita. Padahal Allah mengatakan wa mimma razaqnahum. Allah yang memberi rezeki, Allah yang merezekikannya. Maka dalam surah Al-Mulk itu kan Allah Ta'ala sebut in amsaka rizqah, kata Allah. Kalau Allah tahan rezeki itu, siapa kira-kira yang bisa ngasih rezeki? Tidak ada. Kalau Allah tahan rezeki seseorang itu, tidak akan ada sesiapa pun yang bisa memberi rezeki. Sebaliknya, walaupun seluruh makhluk menahan rezeki seseorang, dicegat dia, diboikot dia, ditutup, kalau Allah sudah berkehendak, tetap akan datang rezeki. Ya. Bayangkan Maryam itu dulu, Allah sebut dalam surah Ali Imran, itu hanya berada di dalam mihrab. Mihrab itu kalau ibarat kita dalam satu bilik, satu kamar lah, di Baitul Maqdis. Di situ saja Maryam. Tetapi setiap Zakaria masuk ke situ, Zakaria itu menemukan di situ selalu ada makanan. Bahkan makanan itu, kata ulama tafsir, buah-buahan yang tidak ada pada musim itu. Di sana kan ada musim panas dan musim dingin. Ibaratnya pada musim dingin, buah yang musim panas pun ada di situ. Dan zaman itu belum ada ekspor impor lagi seperti sekarang. Zakaria itu heran. Maka Allah sebut dalam Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Zakaria sampai bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan ini? Pertanyaan anna itu pertanyaan yang bernada keheranan. Dari mana kamu dapat ini? Maka Maryam menjawab, qalat suwa min indillah. Ini rezeki yang datang dari Allah. Bekerja datang ke situ. Tapi jangan pula kita pura-pura jadi Maryam. Istrinya tanya, bang, tak pergi kerja? Ingin mengamalkan ayat Maryam dulu, katanya. Kita bukan Maryam. Maryam itu dari proses lahirnya pun luar biasa, yang dilahirkan pun luar biasa. Kita lahir dari yang biasa-biasa, yang kita lahirkan juga biasa-biasa. Berarti taraf kita taraf yang biasa-biasa. Maka kalau taraf kita yang biasa-biasa, buka pintu pergi bekerja. Kecuali kalau kita bisa bekerja dari rumah, ya kan? Itu lain cerita lah kan. Oke. Baik. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini Allah Ta'ala sandingkan dengan salat tadi, karena ini tadi amal maliyah, amal harta. Jadi yang perlu beramal itu bukan sekedar badan kita ini, tapi harta kita mesti beramal. Ya. Maka Nabi sebut, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu suka bilang hartaku, hartaku. Itu rumah saya, itu mobil saya, itu motor saya, itu apartemen saya, macam-macam. Tapi Nabi sebut tidak ada yang jadi harta dia kecuali 3. Yang pertama, apa yang dia makan, tapi itu akan jadi kotoran. Apa yang dia pakai akan jadi buruk, kusut, tempat sampah juga. Yang ketiga, apa yang dia infakkan fa'amdait, maka itulah yang akan berkekalan. Kalau uang kita simpan di bank, mati kita, orang yang akan bagi-bagi. Tidak akan kita bawa. Yang kita bawa itu yang kita simpan pada anak yatim, yang kita simpan pada perjuangan agama, yang kita simpan pada orang-orang susah. Ya. Dan kalau kita memperhatikan Quran, amal yang tinggi nilainya itu bukanlah duduk berzikir saja. Sebagian orang membayangkan amal yang tinggi yang mampu mendekatkan diri dia kepada Allah adalah berzikir di atas sajadah saja. Padahal tidak. Kalau kita memperhatikan Quran, itu amal kebaikan yang berhubungan dengan manusia itu luar biasa. Dalam surah Al-Balad, Allah Ta'ala sebut, wa ma adraka mal aqabah. Tahu tidak kamu itu apa Al-Aqabah, kata Allah. Al-Aqabah itu makna asalnya puncak yang tinggi, yang susah kita mencapainya. Ibarat puncak gunung. Orang kalau menaik ke gunung kan susah tuh mendaki. Orang-orang biasa tidak bisa tuh, yang sakit-sakit lutut udah gagal tuh. Ya kan? Yang sehat lututnya pun balik dari sana pasti sakit lutut. Karena saya pernah mencoba. Naik. Turun itu 3 hari sakit lutut. Jadi kita naik tangga salah, turun tangga pun salah. Begitulah sakitnya kalau naik gunung itu kan. Kebaikan, maksud Al-Aqabah itu adalah kebaikan yang puncaknya tinggi, yang tidak bisa semua orang mencapainya. Apa itu? Kata Allah, fakku raqabah. Fakku raqabah kalau terjemahan lama memerdekakan hamba sahaya. Tapi hari ini tidak ada hamba sahaya lagi. Ya. Maka ulama kontemporer mentafsir ini kembali.
Fakku raqabah itu, fak itu artinya melepaskan, raqabah itu artinya leher, tengkuk. Zaman dulu hamba saya itu dijual di pasar begini. Kalau ada yang memerdekakan, maka lepaslah tangan ini. Artinya dia bukan hamba saya lagi. Maka ulama kontemporer bilang, kebaikan tertinggi di zaman ini itu lepaskan belenggu-belenggu saudara kita. Ada orang yang terbelenggu secara ekonomi. Lepaskan belenggunya. Ada orang yang terbelenggu dalam hal pendidikan, lepaskan belenggunya. Ya. Banyak belenggu saudara kita, coba lepaskan belenggunya. Ya. Dan Masya Allah itu adalah satu amalan yang luar biasa. Saya kalau berjumpa sama orang kaya, biasa saya sarankan supaya dia sponsor mahasiswa yang menuntut ilmu agama. Karena banyak orang kadang-kadang sekarang ingin belajar ilmu agama pun bukan gratis. Ya kan? Mahal biayanya. Apalagi kalau sudah peringkat S2, S3 itu mahal biayanya. Sama saja dengan jurusan umum, ya. Saya selalu sarankan tuh supaya disponsor. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu ini kebaikannya begitu banyak. Saat dia menuntut ilmu agama itu pun dah dapat pahala. Diamalkan dapat pahala, diajarkan dapat pahala. Kalau dia invest ke sini, dia sponsor, pahalanya ngalir ke dia. Nabi kan sebut mandalla ala khairin kafa'ilihi, siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang atau menolong orang melakukan satu kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang dapat itu. Maka saya ada beberapa yang kita coba bantu, ya saya sebagai wasilah saja. Kebetulan murid-murid saya dari Malaysia itu banyak yang orang-orang yang mampu, maka ada beberapa yang memang susah betul. Itu saya coba bantu, alhamdulillah. Jadi sebulan itu dapat dari sana kalau ke duit kita hampir 2 juta sebulan. Jadi kita bantu yang susah-susah itu. Dan Masya Allah itu adalah satu pahala yang luar biasa. Kalau Allah Ta'ala beri kita rezeki yang lebih. Ya. Jadi pahala itu bukan hanya dengan kita membaca Quran, berzikir saja, tidak. Bahkan kebaikan yang tinggi nilainya itu al-ihsanu ila ibadillah, berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Bayangkan, ini contoh yang paling ekstrim. Hadis yang sahih, mungkin kita sudah pernah mendengar, ada seorang wanita, dalam satu riwayat seorang wanita pelacur, dalam riwayat yang lain dikatakan seorang laki-laki, melihat anjing yang kehausan, menjulurkan lidahnya sampai menjilat-jilat tanah di padang pasir. Lalu dia melihat anjing ini, kemudian dia ambil air ke dalam sumur, dia kasih minum. Maka dengan sebab itu Allah ampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita fahami hadis ini, betapa tingginya nilai berbuat baik kepada sesama makhluk itu. Bayangkan, kalau kita ikutkan satu riwayat, yang memberi minum ini pelacur. Bukan ahli sholat, pelacur. Pelacur itu saya pikir di atas orang yang berzina lagi. Kalau orang berzina mungkin sekali, 2 kali dia kerjakan. Kalau pelacur, ya itu profesi dia. Ya kan? Nah, sama dengan yang terjadi di tempat-tempat itu kan. Setiap hari memang itu profesi dia. Bisa jadi 2 kali, 3 kali sehari kerja dia begitu. Nauzubillah kan. Yang diberi minum apa? Anjing. Bukan kambing loh ya. Bukan unta. Anjing yang dihukum najis, yang kita kalau orang Islam menjauh daripadanya. Tapi berbuat baik yang seperti itu pun nilainya begitu tinggi di sisi Allah. Maka kalau kita ikut mafhum mukhalafahnya, kalau begitu saja dapat ampunan Allah dan masuk ke dalam surga, kira-kira bagaimana pula ganjarannya kalau kita tolong orang susah sesama manusia, bukan anjing. Kita tolong manusia yang beriman kepada Allah, yang mungkin dia rajin juga sembahyang, tapi memang hidupnya susah. Kita tolong dia, sudah tentu berlipat-lipat kali ganda balasannya. Maka Nabi sebut, al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi. Seseorang nanti di padang mahsyar bernaung di bawah sedekahnya. Jadi salah satu orang yang dapat naungan itu kan orang yang mau menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Ta'ala. Nanti orang kepanasan di sana, dia sejuk. Ibarat kita ada aircon, ada AC. Nah, ibarat orang di Arafah. Di Arafah kalau kita haji yang biasa-biasa, ya rasakanlah dengan kipas angin saja atau kipas alam saja. Nah, itu kalau yang
paket biasa yang reguler. Tapi kalau kita ambil haji plus itu, apalagi yang makin tinggi, haji plus itu pun tidak sama semua. Allah alam kalau di sini ya, apakah sama semua? Kalau di Malaysia itu tidak sama semua. Di Malaysia itu ada haji plus yang kalau kita convert ke duit kita lebih 1 miliar. Tapi memang tempatnya betul-betul di Arafah itu pun adem betul. Sendiri di satu kamar. AC-nya full dingin di situ, tidak ada merasakan panas. Jadi orang-orang yang rajin menyisihkan hartanya di jalan Allah itu begitu nanti di padang mahsyar. Bahkan dalam hadis dikatakan malaikat setiap hari mendoakannya. Jadi mungkin kita pernah mendengar istilah sedekah subuh, ya kan? Mungkin pernah mendengar sedekah subuh. Dan memang itu disebut dalam hadis bahwa ada 2 malaikat setiap pagi turun. Malaikat ini kerjanya berdoa. Satu mendoakan orang yang berinfak, satu mendoakan orang yang tak mau berinfak. Doa malaikat untuk orang berinfak ini apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, beri kepada orang yang berinfak ini ganti yang lebih baik. Kalau doa malaikat kira-kira makbul atau tidak? InsyaAllah makbul. Doa yang malaikat yang satu lagi ini, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kebinasaan kepada orang yang mumsik ini. Mumsik itu apa? Orang yang dia ada harta tapi dia tahan, tidak mau dia infakkan. Sayanglah ini katanya. Lebih bagus saya belikan ke rokok katanya. Kalau beli rokok itu tidak berkira dia. Sebungkus berapa sebungkus rokok yang bagi yang merokok? Tidak ada yang merokok sini ya. Katanya rokok itu makin hari makin mahal harganya katanya. Tapi bagi perokok tidak berkira itu. 50.000 pun sebungkus tidak berkira itu. Saya lihat ada orang susah di kampung, susah sekalipun dia, susah makan keluarganya, kalau rokok itu tidak boleh berhenti, tetap merokok. Ini memang luar biasa itu. Maka Allahu yarham, siapa tuh, Tengku siapa namanya tuh, yang meninggal, sudah meninggal tuh, kena COVID mana tuh, dia bilang tembakau tuh, rokok tuh dari kencing setan katanya. Walaupun sebetulnya itu tidak benar ya. Tapi mungkin karena ada unsur-unsur syaitannya di situ ya. Itu tidak benar, tembakau dari kencing syaitan ya. Baik. Oke, kita teruskan sedikit lagi ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri-ciri seterusnya apa lagi? Orang-orang yang beriman bima unzila ilaik, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi. Apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an dan hikmah, Al-Qur'an dan sunnah. Kedua-duanya itu diturunkan kepada Nabi. Jadi kita beriman bukan hanya kepada Quran, tapi harus beriman juga kepada sunnah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Allah turunkan kepadamu kitab Al-Quran, hikmah. Hikmah di situ maksudnya sunnah. Ada sebagian orang sekarang ini muncul, kita cukup Quran saja katanya, tidak perlu kita hadis katanya. Ini orang sedeng nih. Dan dia itu sedang berdusta. Saat dia bilang kita cukup Quran saja, tidak perlu hadis, dia itu sedang berbohong. Kenapa? Karena Quran menyuruh kita ikut sunnah. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulmu ambil, amalkan. Apa yang dilarangnya tinggalkan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Muhammad SAW, pasti Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Maka kalau ada orang bilang kita cukup dengan Quran saja, tidak perlu dengan hadis, kan? Dia itu sedang berbohong gitu. Ya. Karena kita harus beriman kepada kedua-duanya. Kenapa harus beriman dengan hadis? Karena hadis itu pun sebenarnya hakikatnya wahyu. Jadi wahyu itu bukan Quran saja. Hadis itu pun wahyu. Cuma Al-Quran ini wahyu yang melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalau hadis itu wahyu yang langsung Allah beri kepada Nabi SAW. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya, melainkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Bayangkan, kalau bukan karena wahyu yang membimbing Nabi, ucapan Nabi itu tidak begitu luar biasa. Bayangkan, Nabi itu bisa memprediksi tentang masa akan datang. Bukan karena dukun Nabi,
Tapi karena dapat wahyu daripada Allah. Bayangkan hadis Nabi berbicara tentang hari kiamat misalnya. Berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang hari ini betul-betul terjadi. Ya. Dalam hadis Jibril kan, Jibril pernah datang pada Nabi bertanya, apa itu amratis sa'ah? Apa tanda-tanda hari kiamat? Apa Nabi sebut? Antaranya antalidal amatu rabbataha. Makna asal hadis ini, hamba sahaya melahirkan tuannya. Ya. Tetapi mafhum hadis ini kata para ulama bukan dimaknai secara tekstual. Ya, karena hari ini pun hamba saya tidak ada. Apa maknanya ini? Maksudnya kata para ulama, di akhir zaman akan muncul anak-anak yang durhaka. Ya, anak-anak yang durhaka. Sehingga kan posisi orang tua itu, ya, posisi orang tua itu seperti hamba kepada anaknya, dan itu terjadi pada hari ini. Begitu banyak anak-anak yang seperti raja kepada orang tuanya. Kalau minta nak dikasih, macam-macam dia lakukan ke orang tuanya, marah, dipukulin, bahkan ada yang sampai dibunuh. Ya, belum lama ini kan ada masuk berita tuh, dibunuh maknya. La ilaha illallah, na'udzubillahi min dzalik. Itu terjadi. Apalagi Nabi sebut? Nabi sebut lagi, mereka akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Terjadi pada hari ini. Ya, antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hari ini kita melihat setiap negara berusaha ingin membuat bangunan tertingginya, dan juaranya masih Uni Emirat Arab. Nanti akan muncul tuh bangunan tertinggi lagi yang ingin menyainginya. Ya, bisa saja negara tetangganya yang akan menyainginya. Itu terjadi. Andai kata ucapan Nabi itu bukan wahyu, tidak mungkin zaman Nabi rumah bertingkat pun tak ada. Ya kan? Tapi karena memang bimbingan wahyu, maka Nabi mengucapkan sesuatu yang luar biasa, hatta yang belum terjadi pada saat itu. Maka kita harus beriman. Beriman kepada Quran dan sunnah Nabi tentu bukan sekedar meyakininya, tetapi kita yakini itu benar datang dari Allah, kita amalkan, kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi kita wajib beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Apakah ini artinya kita beriman dengan Injil, beriman dengan Taurat? Jawabannya iya. Apakah dengan Injil yang sekarang atau dengan Taurat yang sekarang? Jawabannya tidak. Jadi beriman dengan kitab-kitab sebelum ini bagaimana? Kita beriman bahwa Allah menurunkan Injil kepada Isa. Kita beriman bahwa Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Kita beriman bahwa Allah menurunkan Zabur kepada Daud. Ya, kepada Nabi Daud. Dan kita beriman bahwa Allah menurunkan suhuf-suhuf kepada Nabi terdahulu. Kenapa perlu beriman ini? Supaya nampak jelas bahwa Islam ini bukan agama yang menyendiri. Kita ini satu kumpulan besar dengan nabi-nabi terdahulu. Maka syarat menjadi seorang muslim itu tidak boleh membeda-bedakan satu pun di antara para nabi. Maka di ujung surah Al-Baqarah nanti kan Allah Ta'ala sebut, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Tak boleh kita beda-bedakan. Wajib kita imani. Mengingkari satu rasul sama dengan mengingkari semua rasul. Mengingkari satu kitab sama mengingkari seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Maka saat Allah menyebut Quran dalam Al-Quran ini, itu Allah Ta'ala sebut musaddiqan lima baina yadai. Quran ini membenarkan kitab sebelumnya. Karena Quran bukan mendustakan Injil, tidak mendustakan Taurat, tidak mendustakan Zabur. Quran itu bahkan membenarkannya. Maka kalau kita baca Quran banyak berbicara tentang Injil kan? Banyak berbicara tentang Taurat, berbicara tentang Zabur, suhuf-suhuf sebelumnya. Itu dibicarakan Quran. Tetapi pada saat yang sama Quran juga mengkritik mereka yang telah merusak Injil, Taurat dan kitab-kitab yang lain. Dikritik oleh Al-Quran, diluruskan Quran. Begini versi yang sebetulnya, tidak seperti yang kalian buat, begitu. Jadi kita wajib beriman dengannya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kita wajib yakin akan hari akhirat. Allah Ta'ala tidak sebut di sini wabil akhirati hum yuqinun. Yakin artinya dengan kehidupan akhirat itu tidak boleh ragu-ragu.
wajib yakin. Yakin itu tadi 100%. Yakin bahwa akhirat itu ada. Yakin akhirat itu pasti akan terjadi. Ya. Bukan sekedar khayalan atau sesuatu yang mungkin, pasti. Itu kehidupan akhirat, ya. Baik. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang berada dalam petunjuk Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka itu? Kalau kita jumpa ayat ulaika dalam Quran, itu menunjukkan apa yang dijelaskan sebelumnya. Mereka itu siapa? Yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, yang menginfakkan harta mereka, yang beriman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dan yakin akan hari akhirat. Mereka yang mempunyai 6 sifat ini, ala hudam min rabbihim, mereka berada di bawah petunjuk Tuhan mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan mereka berada di bawah nur hidayah Allah. Jadi hidup mereka ini akan selalu di bawah bimbingan Allah. Kita kalau dibimbing profesor saja bangga kita. Kenapa? Oh, profesor membimbing nih. Hebat. Ini mereka akan selalu berada di bawah bimbingan Allah. Kalau berada di bawah bimbingan Allah Ta'ala sudah tentu lebih luar biasa. Allah Ta'ala akan bimbing dia, Allah akan arahkan dia, Allah akan tunjukkan kepada dia. Maka dia berjalan dalam hidup ini di bawah nur hidayah Allah Ta'ala. Ketika dia tak nampak kebaikan itu, Allah nampakkan kepada dia. Ketika dia ingin terlanjur kepada keburukan itu, Allah Ta'ala alihkan dia. Ya, wa ulaika humul muflihun. Dengan itulah mereka menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amalan dia tadi apa? Iman. Ya, kalau kita simpulkan ini sebenarnya, ya, 3 saja. Pertama, iman dengan berbagai jenisnya, iman kepada yang gaib, iman kepada Quran, iman kepada kitab-kitab sebelum, iman dengan akhirat, kan? Yang kedua, salat. Yang ketiga, infak. Apa intipati daripada yang 3 ini? 3 ini sebenarnya, iman ini hati, salat itu badan, salat itu badan, infak itu harta. Maka kalau kita ingin selalu mendapatkan bimbingan Allah dan selamat dunia dan akhirat, gunakan hati kita dengan keimanan, ya. Hati kita isi dengan keimanan yang benar. Anggota tubuh badan kita ini gunakan untuk beramal ibadat seperti salat. Harta kita juga investasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika 3 ini betul-betul kita jalankan secara seimbang, maka insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, ya. Baik, itu saja kuliah kita pada malam ini. Insya-Allah kita akan sambung nanti ayat yang seterusnya. Ayat 6 dan ayat 7 itu berbicara tentang orang kafir. Jadi ayat 1 sampai 5 ini tentang orang beriman, ayat 6 dan ayat 7 itu nanti tentang orang kafir. Kemudian nanti ayat 8 sampailah nanti ayat 20 itu tentang orang-orang yang munafik. Yang baik dari Allah, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.